Ya, halo, selamat pagi teman-teman. Uh, di sini saya akan menjelaskan yang terkait tugas yang pertama ya, medan listrik dari muatan titik ya, atau point of charge. Ya, di sini ada 3 muatan ya, dan yang dicari itu di yang bagian sini. Nah, pertama-tama untuk menyelesaikan persoalannya adalah dengan menggambarkan vektor yang bekerja pada pada sistem yang ini ya, menggambarkan vektor pada sistem. Nah, berarti vektornya tuh pada sistem yang di sini. Jadi kita proyeksikan dulu vektornya yang dimana kenapa warna hitam. Kita proyeksikan dulu si vektornya. Ini kan positif, ini negatif, ini positif. Nah, kita proyeksikan dulu dua benda ini berinteraksi. Berarti di sini anggaplah sebentar, Q1 saya lupa soalnya yang mana, sebentar ya. Oke. Ini tuh adalah Q1, ini Q3 ya, Q3, ini Q2. Nah, berarti karena ini adalah sistemnya, sistem berarti maka gaya yang bekerja pada si sistem ini itu mengarah ke sana, dengan artian dia memiliki vektor satuan R32 kayak gitu. Lalu si sistem ini atau Q3 ini mempunyai interaksi juga dengan, maaf, ini Q2, ini Q1, dengan Q2, dengan Q1 nya si Q3 ini. Nah, karena interaksinya kita tahu positif ketemu positif itu tolak menolak, maka vektor satuannya akan mengarah ke sana gitu ya. Vektor satuannya akan mengarah ke sana, di mana vektor satuan ini akan menjadi R31 kayak gitu. Atau mungkin biar lebih enak dan seragam aja lah ya. Jadi karena Q2 terhadap Q3 berarti R13 yang di sini, dan ini karena Q1 terhadap Q3 ini R berapa? 13 ya ini harusnya. Yang ini 23. Nah, oke. Kita tahu di persoalan itu ini adalah akar 2A ya. Akar 2A. Akar 2A ini A dan A. Jadi otomatis ini itu 90 derajat, ini 45 derajat, ini 45 derajat. Oke. Nah, jika kita gambarkan, maka jika kita gambarkan kartesian, ini sumbu Y dan kesana itu adalah sumbu X, maka kita bisa proyeksikan si vektor R13 nya kayak gitu. Berarti kan ini juga membentuk sudut theta. Nah,
begitu. Karena tadi sudut-sudutnya itu 45, maka si sudut theta yang di sini juga otomatis dia adalah 45 derajat kayak gitu ya. Pasti setengahnya, karena kan ini total sudut dari Y ke X gitu ya. Ini kan totalnya itu 90 derajat, karena ini proyeksinya itu dari siki satunya itu adalah 45 derajat gitu ya. Dari sininya juga 45 derajat, maka otomatis sudut theta yang diproyeksi ke arah sebaliknya juga akan membentuk 45 derajat kayak gitu. Oke. Nah, berarti kita mempunyai sistem dan kita tahu bahwa R topi atau vektor satuan R ini tuh definisinya itu adalah R vektor per R yang mutlaknya kayak gitu. Nah, otomatis buat R13 itu akan menjadi ini satuannya ya, R vektor per ini 13 R satuan 13 gitu ya. Nah, dengan kita tahu si R vektor ini kan kayak gini, berarti kan ini X, ini Y, ini si R vektor R vektor ya gitu ya, bukan satuannya, dan ini sudut 45 derajat. Nah, karena dia ada proyeksi ke X, berarti si R satuan 13 ini mempunyai proyeksi cos dengan X kan ya, berarti maksudnya si X yang ke arah X ini itu adalah R cos theta I. Nah, tapi karena dia membentuk memproyeksikannya ada yang ke Y dan ke X, maka yang ke Y pun juga harus diproyeksikan. Berarti yang Y-nya itu adalah R sin theta J. Kayak gitu. Oke. Ya, baik. Oke. Nah, sesudah itu kita masukkan semuanya ke sini, berarti R13 itu adalah ini R13 semua ya. R13. Seperti yang kita tahu gitu. Sudut R itu sama dengan XI tambah YJ. Maka R13 pun sama, berarti ini masukin X13-nya itu adalah X X cos theta I ditambah ditambah Y sin theta J. Kayak gitu. Nah, R magnitude atau dalam keadaan mutlaknya itu adalah ini kan ya, R itu juga sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, maka ini juga sama. Ini adalah si R13 mutlaknya ini adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat. Kayak gitu. Oke? Baik. Nah,
Sedangkan R yang 23 gitu ya, dia itu kan berlawanan arah dengan ini berlawanan arah dengan Y sin theta J. Nah, berarti nanti kita itu akan tulis, ya kita bisa tuliskan juga di sini gitu ya. Berarti 23 ini R23 nya. Nah, berarti kan X nya dia kosong gitu. Karena dia X nya kosong, berarti ya udah 0i. Oh sorry, yang kosong itu Y nya ya, berarti sedangkan X nya itu nggak kosong. Karena kita tahu definisinya tadi itu ini adalah A, berarti ya udah kita masukin aja langsung A I topi ditambah 0J. Lalu R kuadratnya ya sudah, berarti A kuadrat, akar A kuadrat adalah A, seperti itu. Oke. Nah, kita tahu bahwa nilai dari R13 itu adalah akar 2A. Maka sorry, ini harusnya bukan X cos atau Y sin ya, tapi ini harusnya R13 cos. Ini tidak perlu pakai vektor ya, karena sudah terproyeksikan. Ini R13 sin. Nah, dengan R13 itu adalah akar 2A. Oke, seperti itu. Nah, lalu baru kita cari, kita sudah mendapatkan proyeksi-proyeksinya, di mana ini itu adalah, kita tulis ulang lagi ya yang rapi di sini. Ini itu adalah R13 cos theta ditambah R13 sin theta. Ini jangan lupa I, ini J per ya kita pakai X dulu aja lah ya, nanti tinggal disubstitusiin biar tidak terlalu panjang gitu ya. Tinggal substitusiin ini yang akar kuadrat, akar X kuadrat plus Y kuadratnya tinggal substitusiin biar gak terlalu panjang nulisnya, sama yang R23 nya. Nah, kalau R23 ini tuh mudah ya, karena hanya dalam proyeksi X dan itu tuh ukurannya A, berarti kita tahu bahwa yang bekerja itu vektornya hanyalah X-nya saja, berarti J-nya itu 0. Dan karena itu akar A, ini juga jadi A. Oke, seperti itu. Lalu kita baru masuk ke medan listrik yang bekerja gitu. Eki 3, anggaplah seperti itu. Berarti kan medan listrik yang bekerja itu, medan listriknya adalah medan listrik E13 ditambah medan listrik E23. Begitu. Nah, karena tadi R23 itu berlawanan arah dengan R13 sin theta J, maka
Nanti di proyeksi X yang sini itu ini tuh akan jadi minus ya. Minus. Karena apa ya? R23 itu sebanding dengan minus R13. Kayak gitu. Oke. Jadi kalau kita gambarkan rumus umumnya, berarti kan ini tuh adalah 1/4 pi epsilon 0. Ini K kan dikali Q3 ya. Ini rumus umumnya. Ini jadi R pangkat 3. Ini jadi R vektor gitu ya. R vektor 1/3 ditambah 1/4 pi epsilon 0 dikali Q3 per ini 1/3 R pangkat 3 1/3 juga. Sorry, ini 2/3 dan ini R vektornya adalah 2/3. Nah, ini buat yang sini, ini buat yang sini. Terus kita separasi menjadi gini ya. Kalau diseparasi ya harusnya menjadi gini, kayak bisa ya. Q3 4 pi epsilon 0. Ini baru tentang pertambahan si vektornya di sini. Sorry. Ini 1/R pangkat 3. Nah, kayak gitu. Ditambah R23 pangkat 3. Ini 23. Oke. Seperti itu ya. Bentuk sederhananya udah jadi kayak gini. Nah, sekarang tinggal substitusiin semua yang ada di atas. Berarti kita proyeksikan tuh akan jadi seperti ini. Yang ini tuh tadi gimana? 1/3 cos. Iya. 1/3 cos ini ditambah, kenapa gak ada theta ya? Theta I ditambah R 1/3 sin theta J per, nah ini ada pangkat 3-nya ya, berarti tadi itu gimana? Ini ya, X kuadrat plus Y kuadrat. Bentar. Kalau misalkan ini akar, berarti kan A kuadrat itu jadi A tuh karena 2/2. Berarti kalau kayak gini, coba saya proyeksikan dulu ya. Berarti kan jadinya gini ya. Gini ya. Agak lupa saya hitungannya. Tapi harusnya kayak gini. Nah, betul kan? Oke, berarti kalau kayak gini, ininya dihilangin, jadi kesini tuh 3/2. Nah, kayak gini berarti perhitungannya. X kuadrat plus Y kuadrat. Ini 3/2 di sininya.
Oke, nah ini ditambah. Ini tadi itu adalah R pangkat 3. R pangkat 3 itu tadi berapa ya? A ya? Tunggu, kalau misalkan A, saya agak lupa ya, A kuadrat pangkat 3. Ini tuh jadi 6 bagi 2 tetap pangkat 3 ya. Agak lupa. Nah ini jadi pangkat 2 berarti ya. Pangkat 3. Coba ini 2 dipangkatin 3 lagi, ini kan 6, ini kan akar 2, berarti nanti 6 bagi 2 itu 3 ya, benar. Ini tetap jadi pangkat 3. Terus ini jadi A I topi saja kayak gitu. Nah udah, kalau kayak gini tinggal dimasuk-masukin. Jadi nanti solusinya itu adalah Q3 4pi epsilon 0 itu kita pisahkan antara I dan juga antara J, karena yang bisa ditambah itu hanya I dengan I, J dengan J gitu ya. Berarti kalau seperti ini kasusnya, yang bisa ditambah itu adalah kita pisahkan R 13 cos theta I per 2 ini ya, X kuadrat plus Y kuadrat ini ditambah A I A3, atau ini kita bisa dicoret ya lah ya. Jadi ini dicoret, ini jadi 2, ini jadi 1, berarti kan gitu ya. Berarti ini jadi 1A kuadrat. Nah, dalam kurung, nah ini bagian yang J-nya. R13 sin theta J per ini ya tadi X kuadrat plus Y kuadrat akar 3/2. Nah udah, ini solusinya. Solusi medan listriknya ya, perhitungannya ya sekarang teman-teman tinggal masukin aja. Berarti tadi mana perasaan tadi saya nulis. Nah ini tinggal masukin ini. R13 itu adalah akar 2A dan R23 itu adalah A. Ini tinggal dimasukin ya. Berarti nanti tinggal masukin si R13-nya aja. Berarti ini nanti itu jadi akar 2A. Terus ini jadi 45 derajat ya. Si sudutnya pakai 45 derajat. Nah, si X kuadrat sama Y kuadratnya itu kita jadiin ini juga gitu. Jadi ini tuh bakal semua yang akar 3/2 ini tuh bakal jadi R13 cos
R13 cos theta kuadrat gitu ya, ditambah R13 sin theta kuadrat gitu. Nah ini juga bakal dijadiin kayak gini yang si bawahnya. Nah ini juga tinggal dimasuk-masukin aja, ini 45 derajat, ini 45 derajat, yang ini tadi pakai akar 2A, ini akar 2A, kayak gitu. Nah nanti ketemu si medan listriknya gitu ya dalam bentuk numerik. Ya ini kalau ini solusi umum yang analitik ya, yang atas. Nah kalau misalkan dalam bentuk numerik ya, numerik itu kita berarti ngitung masuk-masukin angka ya, maksud dari numerik itu. Nah kita dalam bentuk numeriknya itu berarti nanti di sini tuh akan jadi angka, ya ini titik-titik itu angka bla 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 i, dan ini jadi angka titik-titiknya itu bla 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 j gitu ya. Jadi nah baru setelah kalian dapatkan ini, itu baru bisa dicari bukan absolut, magnitudenya gitu ya, yang dimana i sama j nya tuh hilang gitu. Jadi ini cuman berupa angka. Jadi gitu urutan pengerjaannya. Jangan tiba-tiba langsung ke skalarnya gitu ya, magnitudenya. Kan ini medan listrik, maka kalau yang namanya medan listrik itu harus ada yang namanya vektor. Itu. Dan vektor itu harus diperhitungkan. Karena yang namanya vektor kita wajib tahu arahnya. Kayak gitu ya. Ya, cukup sekian dulu. Nanti buat yang nomor 2-nya akan saya buatkan juga. Terima kasih.